Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qorifatul Anisa Silitonga NPM 2101011048. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara berakhlak kepada lingkungan dan alam. Lingkungan adalah ciptaan Tuhan sebagai dari penilaian kehidupan semua makhluk manusia. Dengan demikian, lingkungan harus dilihat sebagai salah satu komitmen sistem biologis yang memiliki nilai untuk diperhatikan dan dijamin. Lingkungan juga memiliki harga diri. Titik solidaritas ini menyebabkan semua perilaku manusia berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap menjaga dan berperilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Kecerdasan ini juga dapat membuat orang memiliki rasa kewajiban untuk terus menjalani kehidupan di sekitar mereka dengan baik. Alasan agama adalah untuk menjaga dan memelihara serta kehidupan, akal dan bagi keturunan secara bersama-sama untuk memelihara keseragamaan dan keluasan, melestarikan dan merawat lingkungan bisa menjadi tujuan dasar dari hubungan yang selama ini dibidik. Jika keadaan alam yaitu menyatu, akhirnya kehidupan yang berhubungan dengan agama tidak dapat akan ada lagi. Manusia merupakan faktor yang mengandung dominasi tinggi dan perubahan alam, baik berdasar maupun buruk dari segala sesuatu yang akan terjadi di lingkungan dan di alam Al-Quran. Juga dijelaskan bahwa kerusakan dan baik di lautan maupun di laut. Tadaburi. Kata tadabur dalam istilah berasal dari bahasa Arab, yaitu dabara yang berarti belakang titik lebur, juga berarti memiliki, merenungkan. Memperhatikan suatu di belakang titik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tadabur memiliki arti merenungkan dan huzofiyah menyatukan. Bahwa kata tadabur yang berarti menghadap, sedangkan menurut ahli bahasa mengandung arti merenungkan dan memiliki. Kemudian Hilmi Hambali memberikan argumennya bahwa tadabur memiliki arti yang merenungkan sebagai suatu pelajaran, maka akan tetapi dengan demikian dapat diartikan bahwa tadabur merupakan memperhatikan, merenungkan suatu di balik suatu perkara atau fenomena yang terjadi. Adapun beberapa inti pokok yang berkait dengan tadabur ini berupa ulama, yakni 1. Mengetahui makna dan juga maksudnya. Yang kedua, memberikan peneguhan kembali kepada yang telah diciptakan dan dipahami dalam suatu konteks. Yang ketiga, memberikan perintah akibat dari hasil dari perlindungan yang telah dilakukan. Dan yang keempat, akan akal dan hati memiliki peran untuk mendapatkan hukum, mengambil suatu pengalaman daripada yang dipelajari. Dan yang kelima, mengamalkan hikmah yang telah didapatkan juga bisa mengembangkannya sebagai suatu untuk dari pengembangan diri seseorang. Dengan demikian, tadabur merupakan suatu proses untuk
menghayati dan juga merenungi segala sesuatu yang terdapat di bumi dan juga di langit yang telah diciptakan oleh Allah, dan hal ini memiliki tujuan agar lebih mengenal dalam lebih dekat dengan alam, sehingga dapat menjaga dan melestarikan keberadaannya. Tadabbur alam yang mengamati, mempelajari tabiat dan memaknai tanda-tanda yang ada dari alam tersebut, maka akan memberikan kemudahan kepada manusia yang mendapatkan suatu solusi dari masalah-masalah yang akan dihadapi dan terjadi pada kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian, dengan adanya tadabbur, alam manusia akan lebih memiliki kesadaran mengenai hakikat dirinya dan juga alam semesta serta Tuhan yang telah menciptakannya. Karena dengan melakukan perenungan secara mendalam dapat memberikan pemahaman mengenai diri manusia, dan juga sejatinya hidup akan hanya makan dan minum, akan tetapi juga menjadi pelindungan dan menghormati manusia lainnya. Pengelola alam dengan bijak. Muhammad Idris memberikan kesimpulan bahwa ada 3 tahapan dalam agama total dan bahkan dapat menjadi salah satu landasan moral alami dan pandangan Islam. Pertama, bahwa dengan menjadi lingkungan yang baik adalah pelaksanaan ketaatan kepada Allah. Dengan cara ini, menjadi lingkungan adalah bagian dari pemerintah manusia sebagai khalifah. Memang dalam ilmu fikih menjadi melestarikan dalam dan menyesuaikan mungkin merupakan suatu hukum wajib karena pencerahan jelas baik dalam Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad. Poin Anda adalah bahwa salah dalam fikih termasuk dalam bab dengan semangat agar apabila ada yang melakukan merupakan lingkungan dapat dikenakan sanksi atau disiplin. Mengordinasikan perilaku manusia dalam menjaga alam, baik perilaku terhadap alam secara khusus maupun perilaku terhadap manusia yang memiliki akibat tertentu terhadap alam. Yang ke-1, menghormati alam dalam Al-Quran. Menghormati dan alam mungkin merupakan aturan dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta yang lengkap. Dan yang kedua, kewajiban etis terhadap alam terkait dengan aturan menjaga alam. Bisa jadi merupakan kewajiban etis terhadap alam karena manusia dijadikan sebagai khalifah manusia yang dapat diandalkan di muka bumi, dan secara etimologis manusia merupakan bagian yang tidak terpisah dari alam. Dan yang ketiga, solidaritas tanpa batas terkait dengan 2 standar etika adalah aturan solidaritas. Sebanding dengan kedua standar tersebut, pedoman solidaritas muncul dari kebenaran bahwa manusia adalah bagian tak terpisah dari alam semesta. Lebih dari itu, alam sudut pandang ekofeminisme, manusia memiliki kedudukan titik impas dengan alam dan semua hewan lain di alam ini. Yang keempat, standar kebaikan dan kepedulian terhadap alam sebagai individu-individu yang bangkit dan komunitas lingkungan. Orang-orang didorong untuk menjaga, memuja, menghargai, dan melindungi alam semesta dan segala isinya, tanpa permisahan
pemisahan, dan tanpa penguasaan.